SIP hari ini? Tetap semangat! Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi benda-benda berbahaya. Berbahaya itu apa ya? Berbahaya adalah berbagai hal yang mampu memberikan dampak buruk, negatif, dan merugikan bagi seseorang. Contoh benda berbahaya yang ada di rumah: gunting, parter, colokan listrik, dan pisau. Benda-benda ini biasa kita gunakan, dan kalian kalau menggunakan benda-benda ini harus dalam awasan orang tua ya. Jika kalian tidak berani menggunakannya, kalian bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Benda yang dapat membahayakan diri. Ketika di dapur, kita akan menemukan kompor dan panci. Ketika ibu masak, kompor ini akan dinyalakan, dan ketika ada pancinya, panci tersebut menjadi panas. Kalau kalian ke dapur, tetap berhati-hati ya, jangan sampai terkena kulit kalian. Sabun dan deterjen. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk membersihkan diri dan membersihkan pakaian. Jangan sampai sabun mengenai mata kalian ya. Pisau dan gunting yang biasa digunakan untuk memotong sayuran dan buah. Tetap berhati-hati ya menggunakannya. Kabel yang terbuka. Ini sangat membahayakan kalau kita terpegang atau memegang kabel tersebut pada saat dicolokkan, kita bisa kesetrum. Tetap waspada ya. Berhati-hati ketika lantai dipel. Ketika lantai dipel, lantai akan licin. Dan kalau kita jalan, tetap hati-hati. Kalau tidak, bisa terjadi kubrak, kita akan jatuh. Tetap waspada ya. Mainan yang dapat membahayakan diri. Yang pertama ada pasir. Ketika kita main pasir, kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai masuk ke mulut atau telinga atau bahkan ke hidung, apalagi sampai kena mata. Wah, pedih sekali. Nah, selanjutnya ada Lego. Ketika kita asik bermain Lego, tetap harus waspada ya. Hindari jangan sampai berlari-lari di daerah mainan Lego. Kenapa ya? Kalau terinjak, kaki kita akan terasa sakit dan bahkan kita bisa jatuh. Yang ketiga, kelereng. Jangan sampai masuk ke dalam mulut ya. Itu sangat berbahaya sekali. Tetap waspada saat bermain. Nah, ketika kalian membuat menara, pastikan bahan-bahannya atau benda-bendanya, permainannya itu yang aman buat kalian. Kalau bisa menggunakan mungkin bisa lidi atau kayu ranting yang aman ya. Nah, di sini ada anak-anak menggunakan korek api. Wah, korek api itu berbahaya sekali. Kenapa ya? Kok berbahaya? Karena korek api apabila dinyalakan, dia akan nyala dan terasa panas. Tetap pilih mainan yang sesuai dengan usia kalian ya, dan tetap berhati-hati. Mainan yang dapat membahayakan diri selanjutnya ada panahan, ada tembakan air. Nah, tembakan air ini usahakan arahkan saja ke badannya, jangan sampai mengenai telinga, mata, hidung, atau bahkan sampai tertelan airnya. Yang ketiga, layangan. Nah, ini sangat seru sekali. Siapa ya yang suka main layangan? Wah, seru ya main layangan. Tapi kita tetap harus waspada dan berhati-hati ya. Karena benangnya sangat tajam. Hati-hati tangan kita tergores. Selanjutnya ada ketapel dan juga karet. Benda ini
terlihat aman, tetapi kalau sesuai dengan penggunaannya. Kalau kita terkena benda ketapel ataupun juga karet itu sangat sakit. Tetap waspada dan berhati-hati ya. Pilihlah mainan yang sesuai dengan usia kalian dan tentunya mainan yang aman digunakan kalian untuk bermain bersama. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika bermain. 1. Pilih jenis permainan yang aman dan tidak membahayakan. 2. Pilih permainan yang sesuai dengan usia. 3. Hindari mainan yang bentuknya runcing dan tajam. 4. Pastikan mainan dan tempat bermainnya bersih. 5. Bermain dengan rukun dan saling bergantian. 6. Setelah selesai bermain, bereskan dan rapikan kembali mainan pada tempatnya ya. Gimana? Sekarang sudah paham ya cara membedakan benda-benda yang berbahaya yang ada di rumah atau mainan kalian sendiri. Tetap pilih mainan yang aman buat kalian dan sesuai dengan usia kalian ya. Selalu berhati-hati ya ketika kalian bermain. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk praktek untuk mengetahui benda atau mainan yang dapat membuat kalian tersedak ketika kalian tidak sengaja tertelan oleh mainan tersebut. Wah, rasanya pasti sakit sekali. Oke, untuk mengetahui caranya kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah tabung karton dari tempat penggulung tisu. Yang kedua, selotip. Ketiga, gunting. Keempat, kertas label. Kelima, penggaris. Langkah-langkah kegiatan. Pertama, ukurlah diameter tabung dengan penggarismu dengan ukuran 1/4 inci atau kurang lebih 3 cm. 2. Potong tabung kertas memanjang sesuai dengan gambar. 3. Tempelkan kertas untuk membuka tabung dengan ukuran 1/4 inci atau kurang lebih 3 cm dan tempel sesuai panjang tabung. 4. Hiasi dan beri label tabung sesuai tester tersebut. 5. Kumpulkan beberapa benda kecil dan mainan yang mungkin digunakan anak-anak balita, misalnya potongan bola kertas, kancing baju, lego, kelereng, dadu, dan biji-bijian. 6. Ujilah benda-benda kecil itu pada tabung testermu. 7. Cobalah jatuhkan setiap benda-benda kecil itu melalui tabung. 8. Kelompokkan benda-benda yang dapat melalui tabung dan beri label benda tersebut dengan tulisan tidak aman. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat masuk ke dalam tabung berilah label tertulis aman. 9. Kelompokkan benda-benda yang aman dan tidak aman untuk anak usia balita. Setelah praktek tadi, sekarang kita akan mengerjakan soal di buku leadership ya, di halaman 15. Sudah punya semua kan buku leadershipnya? 1. Kamu telah memasukkan mainan ke dalam tabung. Mainan apa saja yang dapat dan tidak dapat dikeluarkan dengan mudah? 2. Apa yang kamu lakukan terhadap mainan yang tidak dapat dikeluarkan dengan mudah? 3. Apa yang terjadi jika mainan yang tidak mudah dikeluarkan masuk ke dalam salah satu anggota tubuhmu, seperti mulut, hidung, dan telinga? 4. Bagaimana caramu mencegah agar mainan yang ada di sekitarmu tidak membahayakan dirimu? Oke, tadi kita sudah belajar tentang leadership, tentang mengidentifikasi benda-benda yang berbahaya. Nah, ada benda-benda berbahaya saat di rumah. Nah, kita
harus menggunakan benda-benda tersebut sesuai dengan fungsi dan manfaatnya ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Mungkin bisa kakak, bisa ayah atau ibu, ataupun siapa saja yang ada di rumah yang bisa menggunakan alat tersebut. Kalau menggunakan pisau, gunting, atau cutter, kita boleh menggunakan, tetapi tetap dalam awasan orang tua ya. Oke, tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap memperhatikan kebersihan, kesehatan, terus makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga, terus jangan lupa sholatnya ya. Oke? Oke, udah akhiri pelajaran leadership hari ini. Sampai di sini dulu dan kalian harus tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.